Yang yang kedua, mengapa kita perlu melakukan manajemen pelayanan fisioterapi itu dibutuhkan. Yang kedua adalah salah satunya untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Artinya begini, dalam suatu organisasi atau dalam suatu organ atau dalam suatu kelompok pasti mempunyai cara sudut pandang yang berbeda-beda, di mana setiap individu pasti mempunyai cara untuk bagaimana untuk meraih tujuan tersebut. Nah, artinya di sini kenapa dia bisa menjadi bertentangan, kadang karena memang dalam suatu kelompok itu pemikirannya tidak sama seperti yang saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan juga ada perbedaan pendapat dalam mengutarakan atau menyelesaikan suatu masalah ataupun untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari manajemen itu sendiri atau di dalam hal ini, di dalam pelayanan fisioterapi itu, manajemen dibutuhkan untuk menjaga antara keseimbangan bagaimana kita tetap fokus ke dalam tujuan kita. Oke, misalkan masalah tujuan ataupun penyelesaian masalah kita berbeda-beda. Akan tapi dalam suatu manajemen nanti diolah ataupun diajarkan bagaimana kita tetap fokus untuk meraih suatu tujuan, seperti yang nomor satu kita bahas bahwa dalam suatu sudut pandang yang berbeda tidak apa-apa ataupun tidak masalah, akan tetapi kita masih dalam satu rel yang sama, dalam artian kita masih mempunyai satu tujuan yang sama. Apabila memang itu dijalankan dengan sendiri-sendiri tetapi tidak kemudian keluar dari koridor yang sudah kita tentukan, yaitu dalam mencapai sebuah tujuan tertentu itu. Terus kemudian yang nomor 3, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan fisioterapi. Jelas karena memang dalam segi pelayanan fisioterapi itu membutuhkan efektivitas dan efisiensi, dalam suatu kasus atau suatu kondisi manajemen itu sendiri berperan aktif untuk kemudian menciptakan efektivitas dan efisiensi. Bayangkan saja jika tidak ada manajemen pelayanan di sana, pelayanan fisioterapi hanya berjalan seperti ya semacam halnya seremoni beraka atau halnya rutinitas-rutinitas yang ada, maka yang terjadi adalah pasien datang dengan tidak hanya membawa keluhan kesehatannya saja, tetapi pasien datang hanya seperti dia datang, kemudian dia tidak ada output setelah dia pergi ataupun dia menyelesaikan pelayanan fisioterapinya. Nah, sehingga dalam aspek pelayanan fisioterapi ini maka diperlukan manajemen, salah satunya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan fisioterapi ini agar tetap memberikan kesan selain menyelesaikan masalah kesehatan, juga kemudian dalam pelayanan fisioterapi ini menghasilkan outputnya berupa apa, yaitu outputnya mungkin berupa kepuasan pasien, terus kemudian kecakapan fisioterapis dan lain sebagainya, yang itu juga suatu bagian dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Kemudian yang selanjutnya, dalam suatu manajemen pelayanan kesehatan ataupun manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri, syarat pokoknya setidaknya ada beberapa unsur syarat pokok yang kemudian harus terpenuhi ataupun minimal ada di suatu pelayanan manajemen pelayanan, baik itu di dalam manajemen pelayanan kesehatan ataupun dalam pelayanan fisioterapi itu sendiri. Yang pertama terkait dengan tersedianya dan berkesinambungan. Artinya dalam melakukan pelayanan fisioterapi harus tersedia terlebih dahulu. Percuma kan ya kita mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu sistem kesehatan atau pelayanan kesehatan yang baik, akan tapi di sana tidak ada pelayanannya kayak gitu. Nah, itu kan sama saja masyarakat disuruh mencari sendiri. Nah, itu satu hal yang kemudian tidak merupakan unsur pokok pelayanan kesehatan atau harus memenuhi pelayanan kesehatan untuk menciptakan universal health coverage itu sendiri. Jadi dia harus tersedia terlebih dahulu dan kemudian dia berkesinambungan. Artinya pelayanan fisioterapi ini juga harus berkesinambungan. Artinya tidak hanya 1 bulan sekali dia datang, terus datangnya seenaknya hari-hari apa aja kayak gitu, tidak seperti itu, tapi berkesinambungan. Setiap hari ada jadwal yang pasti, kemudian ada kepastian kepada pasien atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkesinambungan. Kemudian dapat diterima dan wajar, artinya
pelayanan kesehatan atau pelayanan fisioterapi ini sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan adat istiadat. Saya kira tidak ada permasalahan dalam hal ini pelayanan fisioterapi terkait dengan adat istiadat ataupun keyakinan dan kebudayaan. Karena memang sekali lagi meskipun kita berangkat dari disiplin ilmu ilmiah atau disiplin ilmu akademik, jangan sampai kita kemudian menghindarkan ataupun mengesampingkan norma-norma atau adat istiadat yang berlaku ataupun bahkan kepercayaan atau keyakinan yang ada di masyarakat itu sendiri. Ketika memang itu dijelaskan secara logika itu benar menurut kita, tapi bukan berarti benar juga menurut lingkungan atau masyarakat kita. Nah, kita harus pintar-pintar kemudian beradaptasi untuk kemudian meyakini ataupun menghargai adat istiadat, keyakinan dan budaya setempat seperti itu. Apabila memang pasien tidak berkenan untuk kemudian dilakukan suatu upaya pelayanan kesehatan karena itu menyangkut dengan keyakinan dia, ya udah, berarti kita tidak perlu memaksakan kehendak kita meskipun itu menurut secara dunia akademik atau secara ilmiah memang dibenarkan seperti itu. Jadi ada toleransi di sana terhadap keyakinan atau kepercayaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama unsur dalam manajemen pelayanan lagi adalah mudah dicapai. Artinya lokasi dan sarana prasarana itu mudah untuk dicapai masyarakat untuk kemudian memperoleh pelayanan fisioterapi pada khususnya, tidak hanya di kota-kota besar. Nah, ini yang masih menjadi persoalan kita bahwa usaha ataupun jasa fisioterapi ini kadang masih banyak ditemui di kota besar, tapi minim sekali ditemui di kota-kota kecil, karena mungkin memang segmentasi pasar ataupun masyarakat yang selain di kota-kota besar yang belum membutuhkan seorang fisioterapi, atau kita sendiri yang masih berkumpul di kota-kota besar. Nah, itu masih menjadi manajemen kita sebagai seorang fisioterapi dalam melakukan upaya pelayanan fisioterapi. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai fisioterapi, karena dalam melakukan pelayanan fisioterapi kita harus memanajemen, salah satunya untuk menempatkan unsur pelayanan kita harus ada di suatu daerah atau suatu tempat, tidak memandang bulu dia kota besar atau kota kecil. Kemudian selanjutnya adalah mudah dijangkau. Di sini mudah dijangkau artinya di sini berkaitan dengan biaya seperti itu. Ada pembiayaan di sana kalau kita menegakkan sistem kesehatan seperti itu. Ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, jangan kita hanya mengandalkan karena memang kita sudah berpengalaman ataupun sudah bertahun-tahun melakukan itu dan tidak ada protes. Bukan berarti tidak semua orang keberatan dengan apa yang kemudian kita cantumkan di sana seperti itu. Karena kemampuan ekonomi masyarakat itu berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Memang segmentasi pasar dari seorang fisioterapi adalah kelas menengah atau kelas yang mempunyai asuransi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat kurang mampu yang kemudian untuk meraih pelayanan kesehatan fisioterapi, jangan kita tolak karena itu menyalahi sumpah profesi dan undang-undang tenaga kesehatan seperti itu. Dan menurut saya menciderai komitmen kita sendiri sebagai tenaga kesehatan untuk kemudian justru melayani atau melakukan upaya pelayanan kesehatan kesehatan fisioterapi itu sendiri kepada seluruh kalangan, tidak hanya kalangan tertentu saja. Kemudian selanjutnya adalah unsur pokoknya, yaitu adalah bermutu dalam manajemen pelayanan fisioterapi, di mana kalau kita membahas tadi mengenai manajemen pelayanan fisioterapi, ada salah satu indikator ataupun salah satu pencapaian, yaitu adalah mutu pelayanan itu sendiri. Karena dengan mutu pelayanan yang akan kita tetapkan atau yang kita dapatkan, kita akan tahu bahwa bagaimana sih sejauh ini pelayanan yang sudah kita ciptakan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau belum. Artinya kalau tidak ada mutu pelayanan di sana atau standar minimal yang ditetapkan, maka kita tidak bisa mengevaluasi diri kita, terus kemudian memperbaiki pelayanan ke depannya dan membaca peluang yang ada di sekitar kita seperti itu. Tentunya mutu ini harus berdasarkan dengan kebijakan, regulasi, dan undang-undang yang ada yang selama ini kita pahami mengenai entah itu standar nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya, standar praktik fisioterapi atau standar manajemen pelayanan fisioterapi dan lain sebagainya. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa kesejahteraan atau kesehatan setinggi-tingginya adalah merupakan hak asasi setiap manusia, di mana profesi fisioterapi itu sendiri
berdasarkan bahwa kesehatan atau kepenuhan gerak fungsi tubuh adalah juga hak asasi manusia. Artinya setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gerak fungsi tubuh yang sebaik-baiknya, karena itu bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, tadi yang sudah kita bahas bahwa pelayanan kesehatan ataupun pelayanan fisioterapi tidak hanya memandang bulu dalam kondisi ataupun masyarakat tertentu saja, akan tetapi kita harus menyasar ke berbagai kalangan. Sebagai upaya kita juga mencerdaskan kepada masyarakat atau menyadarkan kepada masyarakat bahwa pelayanan fisioterapi juga bisa diberikan sumbangsihnya dalam pelayanan atau meningkatkan universal health coverage itu sendiri, seperti itu. Nah, ini sedikit sebelum kita terakhir pada pertemuan kita hari ini, perkuliahan kita, dalam melakukan regulasi profesi nanti di dalam standar pelayanan fisioterapi agar masyarakat terlayani, pasti ada peran dari pemerintah dan profesional. Nah, pemerintah dan profesional ini, profesional yang dimaksud adalah seorang kita sebagai fisioterapi atau tenaga kesehatan, di mana pemerintah tidak akan bisa menetapkan standar universal health coverage ketika tidak dibantu dengan operatornya, yaitu tenaga-tenaga kesehatan termasuk seorang fisioterapi. Nah, masyarakat agar terlayani dengan baik, sistem kesehatan tercipta dengan baik, maka pemerintah dan profesional ini atau profesi fisioterapi harus bekerja sama, yaitu menyelenggarakan pelayanan atau manajemen pelayanan fisioterapi kepada seluruh kalangan, sehingga permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan gerak dan fungsi di masyarakat, berhubungan dengan aktivitas fisik masyarakat dan lain sebagainya bisa teratasi, sehingga nilai universal health coverage atau nilai kesehatan, derajat kesejahteraan hidup masyarakat itu meningkat. Sehingga masyarakat ketika nanti berhubungan dengan profesional akan terlindungi daripada tindakan-tindakan malpraktik atau tindakan tuntutan yang tidak berdasarkan. Maka dari itu masyarakat kuncinya adalah trust ke kita atau trust ke profesi fisioterapi, adalah salah satunya adalah kita menerapkan manajemen pelayanan fisioterapi setidaknya mencakup 5 unsur pokok yang tadi sudah kita bahas di awal, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa rujukan, nanti mungkin teman-teman bisa cari rujukan yang lebih baru untuk kemudian mengkaji bagaimana pelayanan fisioterapi atau manajemen pelayanan fisioterapi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada perkuliahan kita pada hari ini via online. Nanti silahkan bagi ada yang ingin berdiskusi atau membuka pertanyaan via kolom komentar, silahkan nanti yang membuka kolom komentar dan menanggapi akan saya catat nilainya, dan mungkin akan saya ajak diskusi ataupun nanti kita diskusikan bersama apabila ada yang perlu kita diskusikan mengenai manajemen pelayanan fisioterapi yang ada di Indonesia. Ataupun nanti teman-teman mempunyai kasus yang perlu kita diskusikan, baik benar ataupun salah tidaknya suatu kondisi, nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan atensinya pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran datang dari Allah semata. Bila bisa bilang penutup dari saya, jika nanti saat kau tersendiri temukan di fatwa hatimu dari Leto Fatwa Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.